Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan memaparkan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Hilda Anggong, kelas 2022A, Prodi Pendidikan Teologi, tingkat 3, semester 5. Di sini saya akan mengangkat kasus penganiayaan di Compang Deceng, Kabupaten Manggarai Timur. Korban alami luka parah di area vital, polisi sudah gelar olah TKP. Sebuah peristiwa penganiayaan terjadi di wilayah Compang Deceng, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada Minggu 8 Desember 2024 kemarin. Seorang pria berinisial IT berumur 28 tahun ditemukan tergeletak dengan luka parah di area vital. Korban diduga dianiaya oleh pelaku berinisial LYC berumur 30 tahun dan saat ini tengah menjalani perawatan di kediamannya. Setelah sebelumnya sempat dirawat di RS Borong, polisi yang mendapatkan laporan mengenai kejadian tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara TKP pada Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Berdasarkan keterangan korban melalui kuasa hukum Alex Barong SH MH, kliennya dianiaya setelah pulang dari Borong menggunakan sepeda motor bersama istrinya. Saat mau pulang gang rumah, klien saya dipanggil pelaku untuk minum beralkohol berjenis sopi. Pelaku bersama teman-temannya kemudian mencaci maki klien saya karena permintaan mereka untuk minum tidak dihiraukan. Saat korban tiba di rumah, tiba-tiba pelaku datang dari arah belakang rumah dan langsung melakukan penganiayaan. Klien saya mengalami luka parah di area vital. Teman-teman pelaku yang datang sempat melakukan pemukulan, tapi klien saya sudah dalam keadaan terkapar, ujar Alex. Alex memuturkan persoalan ini sudah dilaporkan di Kapolres Manggarai Timur. Laporan korban diterima dengan nomor registrasi STPL 131 Polres Manggarai Timur Polda NTT. Sementara itu, Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto saat ini dikonfirmasi Suara Buruh mengatakan bahwa pihaknya akan serius memproses kasus ini. Terkait kasus penganiayaan dengan korban yang berinisial ITP, beberapa tahap yang sudah kami lakukan antara lain visum et repertum terhadap korban, pemeriksaan terhadap pelapor, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap terlapor dan olah TKP, kata Polres Suryanto. Ia menjelaskan rencana tindak lanjut yang dilakukan yakni gelar perkara untuk menaikkan status ke tahap penyelidikan. Kami tetap menjunjung tinggi asas perdugaan tak bersalah sehingga pelaku belum bisa dilakukan penahanan sebelum adanya penetapan tersangka, ungkap Suryanto. Kasus penganiayaan di Compang Deceng, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Adapun penyebab dan akar masalah, yang pertama faktor sosial, minimnya kontrol sosial terhadap konsumen alkohol khususnya sopi yang sering menjadi pemicu konflik di masyarakat. Yang kedua faktor ekonomi dan pendidikan, kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan dapat memicu perilaku kekerasan. Yang berikut budaya dan kebiasaan, tradisi minum bersama disalahartikan dan berkembang menjadi pemaksaan atau ancaman yang terjadi. Dampak masalah yang terjadi yaitu dampak masalah jangka pendek, luka fisik dan trauma psikolog bagi korban, terganggunya ketertiban masyarakat setempat. Sedangkan jangka panjang, trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman di lingkungan korban, serta potensi pembalasan atau konflik lanjutan.
aspek hukum dan hak asasi manusia. Secara hukum, tindakan ini melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman dalam konteks hak asasi manusia internasional. Tindakan ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, khususnya pasal 3 tentang hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Dan pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup hak atas keselamatan, martabat, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, tindakan kekerasan yang melanggar pasal 351 KHUP tentang penganiayaan. Analisis dan solusi dari permasalahan ini, yang pertama, penyelesaian hukum. Penegakan hukum harus segera menetapkan pelaku sebagai tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan bagi korban. Yang kedua, pendampingan psikologi. Memberikan dukungan psikologi kepada korban untuk memulihkan kondisi mentalnya. Yang ketiga, edukasi dan penyadaran masyarakat. Pemerintah mengadakan sosialisasi bahaya kekerasan dan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan penegakan hukum dan memastikan bahwa kasus serupa diproses secara transparan dan adil untuk memberikan efek jera. Baik, usulan untuk mencegah peristiwa serupa ini agar tidak terjadi lagi di masyarakat. Yang pertama, mengadakan pelatihan mediasi konflik di tengah desa. Yang kedua, melarang konsumsi minuman keras di ruangan publik melalui peraturan daerah. Berikut, pemerintah meningkatkan patroli keamanan oleh aparat untuk mencegah kekerasan. Yang berikut, memberdayakan tokoh masyarakat dan agama agar membangun budaya damai, yang dimana agar kasus ini tidak akan terjadi lagi di kalangan masyarakat. Pemerintah harus mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik, sekian saja penjelasan video saya. Sekian dan terima kasih.